Laptop 5 jutaan ini sudah menggunakan Ryzen 7 dan RAM-nya bisa langsung jadi dual channel. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Oktober sampai November 2025. Nah, dari laptop-laptop yang akan kita bahas, ini variannya banyak guys. Ada yang menggunakan Ryzen 7, artinya yang terkencang di kelas 5 jutaan. Ada juga yang sudah menggunakan RAM langsung 16 GB dual channel, yang mana akan oke banget buat kamu yang perlu laptop untuk multitasking. Ada juga laptop yang menggunakan layar 15,6 inch compact dengan baterai sampai 70.000 mAh. Bisa dipakai dari pagi sampai malam dah tuh. Nah, biar kalian bisa menemukan laptop terbaik, sebaiknya tonton videonya sampai akhir atau kalian bisa gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, itu aja ya. Mending langsung aja kita ke laptop yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik yang pertama adalah Tecno Megabook K15s. Ini adalah laptop terbaik buat para mahasiswa dan pekerja kantoran yang butuh laptop layar besar dan baterainya juga besar. Yes, sesuai namanya, Megabook K15s punya layar 15,6 inch super lega dengan panel IPS Full HD. Color gamutnya sendiri di 64% sRGB dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Artinya laptop ini belum cocok untuk kebutuhan editing profesional yang perlu akurasi warna. Tapi udah oke kok buat dipakai nonton film ataupun ngerjain dokumen. Apalagi kalau kamu suka ngerjainnya di coffee shop. Nah, baterai 70 Wh-nya akan bisa menemanimu WFC hingga 10 jam. Bisa jadi penunggu coffee shop nggak tuh? Oke. Paling kalau buat digendong sih sebaiknya jangan lama-lama, karena bobot laptop ini lumayan, di 1,6 kg dengan tebal di 1,67 cm. Performa dari Megabook K15s ini juga menjadi salah satu keunggulannya. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Ada satu slot RAM kosong juga ya, jadi kita bisa banget buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Kombinasi spek ini bahkan bisa dipakai buat gaming cuy. Main Valorant di resolusi Full HD Medium bisa dapetin 149 rata-rata FPS. Counter-Strike 2 bisa dapetin 47 FPS dan Genshin Impact bisa dapetin 29 FPS. Ini laptop paket lengkap nggak sih? Diajak kerja oke, WebC bisa seharian, dan game casual pun ya digas. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X52. Laptop ini punya performa mirip dengan Tecno Megabook K15s tadi, karena memang spek jeroannya ya mirip-mirip. Tapi ada 3 alasan kenapa kamu bisa jadi lebih cocok dengan si Axio ini. Pertama, kamu orangnya sering multitasking dan bermain game. Soalnya RAM dari Hi-Fi AMD X52 ini udah langsung 16GB DDR4 dual channel. Otomatis kemampuan multitasking kayak buka banyak tabs di Chrome ataupun buka banyak aplikasi, Hi-Fi memang akan menang jika dibandingkan dengan Megabook K15s tadi. Spek sisanya mirip-mirip aja, mulai dari CPU Ryzen 5 7430U hingga grafis Radeon Vega. Ya, storage-nya agak beda ya. Kali ini yang Axio lebih kecil di 256GB NVMe Gen 3. Tapi karena lagi-lagi RAM-nya ini udah dual channel dari sononya, performa gaming Axio akan sedikit lebih bagus. Bedanya sekitar 3-5%. Untuk FPS lengkapnya bisa cek aja di sini. Bang, 2 alasan lainnya apa? Tadi kan katanya ada 3. Oh ya, sampai lupa guys. Alasan yang kedua adalah laptop ini cocok untuk kamu yang perlu laptop compact dan enak buat dibawa-bawa. Berkat layarnya yang lebih kecil, 14 inch IPS Full HD, bobot Hi-Fi AMD X52 ini jadi lebih ringan jika dibandingkan dengan Megabook K15s. Bobotnya di 1,41 kg aja dengan tebal di 1,94 cm. Jadinya bakalan lebih enak buat mobilitas. Tapi sebagai gantinya, baterai dari laptop ini jadi tentunya lebih kecil ya, 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Alasan ketiga, garansi.
Axio berani ngasih garansi ekstra bernama ADP. Bikin kita bisa klaim garansi atas kerusakan yang biasanya nggak di-cover oleh garansi biasa. Contohnya kayak rusak karena kehujanan, dicuri, ataupun karena diinjak ponakan. Nah, itu juga masih bisa di-cover oleh si ADP ini. Oh ya, untuk portnya bisa kalian cek di sini ya. Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah Acer Aspire Lite AL114M. Laptop ini jadi salah satu laptop terlaris pada rekomendasi sebelumnya. Kalau dilihat dari speknya, mungkin agak sulit ya menemukan alasan kenapa laptop ini sangat diminati. Nih, dari CPU-nya aja masih kalah sama dua laptop sebelumnya. Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis. Tapi menurut saya ya, Acer ini tergolong cerdik karena dia tahu gimana cara bikin orang percaya buat milih si Aspire Lite. Dan strateginya adalah ngasih spek bagus di aspek-aspek yang juga nggak kalah penting selain dari aspek performa. Karena kan laptop bukan hanya buat gaming doang kan. Mulai dari RAM-nya, 8GB DDR4 3200 MHz, terus storage-nya juga udah lega 512GB NVMe Gen 3. Kombinasi spek ini tentunya udah bisa memenuhi mayoritas kebutuhan orang yang biasanya perlu laptop buat bikin laporan, presentasi, ataupun nge-prompt di ChatGPT. Kalau mulai nge-lag pun masih ada satu slot RAM dan juga satu slot SSD kosong yang bisa dipakai buat upgrade. Gimana? Udah mulai kebayang belum kenapa laptop ini banyak diminati? Oke. Layarnya juga bagus, 14 inch IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB. Untuk kecerahannya juga cukup tinggi ya, di 335 nits yang udah oke buat dipakai di luar ruangan. Ngomong-ngomong soal luar ruangan, bobot dari Aspire Lite ini tergolong oke aja, nggak yang begitu ringan juga, di 1,5 kg. Yang lebih berasa sih baterainya, 57 Wh yang bisa dipakai kerja hingga 8 jam. Lumayan banget tuh buat yang suka kerja dari mana aja. Terakhir, portnya udah lengkap, udah ada USB-C dan juga HDMI. Laptop 5 jutaan terbaik yang keempat adalah Infinix Xbook. Ini adalah laptop terkencang di kelas 5 jutaan saat video ini kita buat. Dari CPU-nya aja udah kelihatan banget kalau laptop ini kencang. Dia pakai AMD Ryzen 7 5825U dengan AMD Radeon grafis. CPU ini punya performa 19% lebih kencang jika dibandingkan dengan Ryzen 5 7430U yang ada pada laptop nomor 1 dan 2. Artinya kalau kamu butuh laptop dengan performa maksimal, tentu laptop ini adalah pilihan yang terbaik. RAM-nya juga mendukung 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD lega 512GB NVMe. Ada slot RAM kosong juga dan saya sangat rekomen buat upgrade RAM-nya jadi dual channel. Soalnya kalau RAM-nya udah dual channel, performa grafisnya akan jauh lebih maksimal. Valorant bisa dapetin 151 fps di Full HD Medium, Counter-Strike 2 bisa dapetin 46 fps, dan Genshin Impact stabil di 30 fps. Oh ya, hasil tes tadi itu di kondisi RAM-nya dual channel ya. Selain performa, Infinix Xbook juga asik buat dibawa-bawa. Bobotnya ringan di 1,4 kg dengan tebal di 1,76 cm. Untuk baterainya sendiri standar aja, udah tergolong bagus kok dengan kapasitas di 50 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam. Soal layar, Xbook punya layar lega 15,6 inch. Panelnya juga udah IPS Full HD dengan 64% sRGB. Terakhir, portnya udah lengkap dan kalian bisa lihat di list ini seperti biasa. Laptop 5 jutaan terbaik yang kelima adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Ini adalah pilihan paling aman buat kamu yang perlu laptop untuk produktivitas dan brandnya dari Asus. Aman karena performanya udah mumpuni buat anak SMA, mahasiswa bisnis, dan juga pekerja kantoran. CPU-nya pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M, RAM-nya 8GB LPDDR5 onboard, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Spek yang tentunya udah oke banget buat kebutuhan harian kayak bikin laporan di Microsoft Word, bikin presentasi di Canva,
browsing-browsing di Google Chrome, ataupun belajar pakai ChatGPT. Cuman ya RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade, jadi kalian perlu pastiin RAM 8GB ini udah cocok untuk kebutuhanmu. Beralih ke layar, VivoBook Go 14e 1404 FA membawa layar 14 inch TN Full HD dengan 63% sRGB. Ya memang layarnya belum IPS, jadi tentunya secara kualitas nggak akan sebagus 4 laptop sebelumnya. Tapi masih oke kok buat nonton ataupun kerja sehari-hari. Baterainya aja nih yang kayaknya agak kecil, di 42 Wh yang bisa tahan sekitar 5-6 jam. Terakhir portnya udah lengkap dan seperti biasa ya, cek di sini. Laptop 5 jutaan yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Tumben banget bang ngasih 6 laptop sekaligus. Karena ya makin banyak laptop, makin banyak cuan. Enggak, bercanda. Iya, karena Lenovo ini punya keunggulan yang mirip banget dengan Asus. Tapi dia punya satu keunggulan yang menjadikannya layak untuk direkomendasikan sebagai laptop ke-6. Keunggulan tersebut ada pada CPU-nya. Intel Core i3 generasi 1315U yang notabene punya peningkatan performa sekitar 7% jika dibandingkan dengan i3 1215U pada laptop Asus tadi. Untuk RAM-nya sendiri berukuran 8GB LPDDR5 dan ini sudah onboard serta nggak ada slot upgrade lainnya. Jadi kalian harus pastikan apakah kebutuhan kalian udah bisa cukup dengan RAM 8GB ini. Terus SSD-nya 256GB aja, tapi dia sudah menggunakan NVMe Gen 4. Ini yang paling kencang di 5 jutaan. Beralih ke layar, IdeaPad Slim 3i punya layar 14 inch TN Full HD dengan 63% sRGB. Ya, lagi-lagi TN, YTT aja deh. Soal baterai, kapasitasnya sih lebih besar dari Asus di 47 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam. Bobotnya pun ringan ya, di 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm. Terakhir untuk portnya bisa kalian cek di sini, karena kita malas menghafal. Yo guys, itu dia 6 laptop harga 5 jutaan terbaik yang bisa kita rekomendasikan di bulan Oktober sampai November 2025. List lengkap dari ke-6 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga udah ada harga terupdate-nya. Ini penting karena kita kan syuting video ini di awal Oktober ya. Jadi akan sangat mungkin harganya berubah-ubah. Bisa lebih mahal ataupun bisa lebih murah. Tergantung dari kondisi pasar sih. Jadi pastikan kalian simak aja dari keranjangnya YouTube Shopping ya. Agar bisa mendapatkan harga terupdate-nya. Kalau nggak salah di sana juga sering ada promo ya. Kayak di 10-10 nanti atau 11-11. Itu biasanya ada promo menarik lewat YouTube Shopping. Jadi silahkan diklik aja dan temukan promonya di Shopee. Nah, buat kalian yang masih bingung-bingung atau perlu pertanyaan atau kayak perlu pertanyaan ya? Perlu jawaban masukan dari Rah Gadget, bisa kalian drop juga pertanyaan kalian di komentar. Kok keranjangnya? Di komentar. Tadi mau ngomong keranjang. Di kolom komentar. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video selanjutnya.